Menjadi istri itu tugasnya berat. Sudah siap saya Ustadz untuk memiliki pendamping. Insya Allah Farah siap, Umi. Ih, ntar diliatin itu. Saya akan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi para wanita yang ada di kampung ini. Mungkin gak sih salah satu dari mereka gitu berbuat hal-hal musyrik itu? Film Wanita Ahli Neraka ini bercerita tentang ada seorang santriwati, dia anak yatim piatu yang diadopsi sama seorang pemimpin pesantren namanya Ustadz Irfan sama Umi Hanum. Dia itu punya ambisi pengen banget masuk surga karena dia pengen berkumpul kembali sama orang tuanya yang udah meninggal gitu. Berangkat dari situ dia pengen banget akhirnya untuk menikah karena salah satu cara untuk masuk surga yang at least yang dia ketahui adalah melalui jalan pernikahan. Itu menjadi istri yang soleha, istri yang patuh kepada suami. Akhirnya suatu ketika ada kesempatan dia akhirnya pengen banget mau nikah sama namanya Mas Wahab. Mas Wahab ini adalah calon bupati di daerah di tempat pesantrennya dia. Terus akhirnya dia menikah lah gitu. Nah, ceritanya sebenarnya ya saat pernikahan itu bagaimana akhirnya apakah Farah bisa mendapatkan apa yang diinginkan yaitu surga, menjadi wanita ahli surga atau dia malah membuat nerakanya di dunia gitu. Pertama kali tahu aku dari judulnya aja udah cukup interesting ya, provokatif banget kayak wanita ahli neraka, bikin kayak ya apaan sih gitu. Terus setelah aku baca sinopsis dan juga skenarionya, menurut aku justru karakter Farah tuh developmentnya oke banget. Terus masing-masing karakter juga punya layernya masing-masing. Terus cerita ini malah justru empowering banget untuk aku ngelihat kayak sosok Farah sendiri. Bikin aku makin kayak oke, aku pengen banget join dan bergabung di project ini. Kalau mental sebenarnya nggak terlalu gimana banget, cuma ya emang aku berusaha mencoba mendalami Farah ini aja sebagai seorang istri, lalu dia at the same time tapi yatim piatu juga, nggak punya orang tua, tapi dia punya ambisi yang dia mau kejar juga, dia pengen banget masuk surga. Jadi aku berusaha mendalami itu secara mental. Tapi kalau untuk fisik, karena waktu itu aku juga sekalian lagi persiapan ikutan maraton ke Berlin syutingnya. Jadi kayak kalau misalnya fisik nggak yang gimana-gimana banget karena emang udah secara physically aku udah cukup prima sih untuk adegan-adegan berat.
Kalau kesamaan sama Farah, paling kayak Farah tuh kalau punya keinginan tuh kuat dia punya keinginan yang kuat. Salah satunya adalah dia pengen banget masuk surga. Akhirnya dia kurang lebih mencoba segala cara, menghalalkan segala cara untuk dia bisa masuk surga. Salah satunya ya melalui jalan pernikahan. Mungkin yang dia juga menikah ini agak sedikit dibilang terburu-buru, agak gegabah, tapi karena dia tahu dia punya tujuan yang lebih besar daripada itu, makanya ya nggak apa-apa nikah sama siapapun, yang penting gue maunya masuk surga gitu. Itu agak sama Feby, keinginan kuat dan kemauan kuat, ambisius, dan kayak agak sedikit hashtag maksa, pokoknya apapun. Kalau mau sesuatu tuh kayak harus dapat gitu. Itu cuma Farah ini agak sedikit naif sih. Karena dia sendiri seorang santriwati dan juga pesantrennya di lingkungan kabupaten, bukan di kota. Jadi dia nggak banyak terekspos sama dunia luar. Jadi kalau ngelihat orang tuh selalu husnuzon, selalu ngelihat dari sisi baiknya aja gitu. Padahal kan sebenarnya kadang ada beberapa tanda-tanda secara tidak tersirat yang dikasih tahu sama semesta, sama alam, sama Tuhan bahwa misalnya si A nggak baik atau si B nggak baik gitu. Terus kalau cara menghubungkan tadi apa emosinya, justru aku malah memisahkan. Kalau misalnya dihubungin kan karena menurut aku Feby sama Farah karakter yang cukup berbeda, jadi aku justru malah memisahkan itu sih. Ceritanya menurut aku kuat secara drama, jadi nggak cuma horor yang ada hantu aja, arwah penasaran aja, tapi menurut aku dari segi drama juga kuat. Terus ada beberapa karakter yang layernya cukup oke juga, maksudnya ada banyak layer-layer yang kita tidak sangka-sangka juga. Terus menurut aku film ini juga mengangkat isu yang cukup relevan dan terjadi saat ini. Salah satunya tentang kayak banyak tren di TikTok bilang bahwa marriage is scary. Terus juga mengangkat isu tentang KDRT juga, bahwa gimana sih kita kalau sebagai korban KDRT, baik perempuan maupun laki-laki ya, apa yang seharusnya kita lakukan, kayak kita harus speak up kah, terus gimana hubungannya keluarga, sahabat, adik, kakak, kalau misalnya dalam rumah tangga tuh seberapa jauh bisa ikut campur gitu dalam rumah tangga gitu. Kalau ada kesempatannya mau aja. Cuma kebetulan karena kesempatan dan tawarannya lagi di seni peran, baik sinetron maupun film, aku fokus di sini dulu. Tapi ya kalau kedepannya ada, kenapa enggak? Gimana ya perjuangannya? Aku bingung deh kalau cerita perjuangan. Bilangnya apa ya? Aku berjuang banget gitu ya. Ya perjuangan sih, semua orang titik mulainya menurut aku beda-beda dan naik turunnya juga beda-beda. Kalau aku sendiri, aku mulai karir emang dari usia yang cukup muda. Dan prosesnya bisa dibilang nggak cukup mudah karena gimana pun kalau di industri ini emang nggak ada yang pasti. Dan maksudnya setiap tahun ke tahun makin banyak talenta-talenta baru, banyak new faces yang muncul. Jadi ya sebenarnya gimana caranya kita bisa bertahan dengan ngasih
karya yang lebih menarik lagi, lebih baru, terus upgrade diri dan juga ngasih impresi ke orang-orang yang pernah kerja sama ke kita, maksudnya impresi baik sehingga kayak orang-orang oh oke gitu, mau lagi sama Feby karena menurut aku kalau talenta dan hasil karya tuh kadang subjektif, jadi kayak orang bilang si A bagus, ada yang bilang juga biasa aja gitu. Tapi menurut aku gimana kita meninggalkan kesan baik sih sama setiap orang yang kita temuin dan setiap orang yang kerja sama kita. Kalau membagi waktu, iya cukup sulit tapi tetap dipaksa-paksain bisa. Kayak aku tetap sekolah biasa, aku sekolah SD sampai SMA sekolah reguler, aku kuliah juga, maksudnya itu sebenarnya bukti bahwa sebenarnya bisa diusahakan gitu loh, asalkan ya emang capek, emang sulit. Maksudnya di saat orang-orang lain pada temen-temenku yang kuliah pada main, aku harus syuting di lokasi syuting, orang-orang pada ngobrol, aku harus ngerjain tugas. Tapi ya menurut aku itu tentang skala prioritas aja, kayak iya Indian semuanya selesai juga kan, maksudnya semuanya ada masanya gitu loh, jadi kayak ya kenapa enggak apa-apa aja. Iya susah-susahnya paling itu kayak menahan ego alias menahan kayak orang-orang di lokasi syuting pada ngobrol, bercanda-bercanda, main. Kalau lagi senggang aku harus ngerjain tugas. Terus kalau misalnya teman-teman kuliah yang lain hari Sabtu Minggu masih bisa main, masih bisa keluar. Terus ya sementara aku tetap harus syuting. Jadi ya harus nahan egonya itu sih, karena kan ya jiwa muda kayak anak muda pengennya ada mainnya, pengennya ada istirahatnya bareng sama teman-teman. Cuma ya itu balik lagi, aku kembali lagi ke tujuan awalku untuk maksudnya berkarir dan pengen kuliah tuh apa. Jadinya di kayak oke, nggak apa-apa Feby, nggak apa-apa, ini akan berakhir nantinya, kayak kuliah cuma 4 tahun, kayak kuliah 3,5 sampai 4 tahun, maksudnya nggak selamanya gitu terus, jadi kayak nggak apa-apa, yang penting skala prioritasnya semua terlaksana. Iya, jadi aku tuh pernah sekali nggak masuk UI karena kan aku SMA aku IPA, sementara aku mau masuk hukum. Jadi kayak di sisa-sisa terakhir kelas 3 baru belajar sosialnya, belajar IPS-nya. Jadi emang secara waktu kurang dan lumayan depresi, sangat maksudnya sangat kepikiran banget karena masuk UI, maksudnya kuliah di UI itu adalah salah satu hal yang paling aku inginkan gitu. Dari SMP emang udah tahu aku pengen banget masuk FHUI. Jadi ketika nggak dapet tuh kayak sedih banget. Terus mau kuliah di mana lagi, aku nggak mau kuliah di tempat lain selain di situ. Tapi aku harus kuliah, nggak mungkin aku putus sekolah. Jadinya kayak rasanya, soalnya aku bisa bilang bahwa aku nggak pernah mau suatu hal dibandingkan aku masuk UI. Jadi kayak itu udah paling mentok banget, aku mau suatu hal tuh itu masuk FHUI. Jadi ketika nggak dapet tuh rasanya kayak dunia runtuh gitu. Rasanya ya pada saat itu. Apalagi maksudnya masih muda juga. Terus ya udah akhirnya setelah beberapa lama aku mencoba bangkit dan ya udah mencari kegiatan, kesibukan kayak ikutan les ini itu. Tadinya mau masuk ke universitas lain, tapi setelah aku pikir-pikir karena umurku juga pas masuk SMA itu kecepatan setahun, nggak lebih tepatnya masuk SD. Jadi dari awal aku emang kecepatan setahun. Jadi aku mikirnya kayak oh ya udah, kalaupun aku gap year setahun,
Pertama, nanti pas mulai pun umurnya jadi kayak umur normal. Terus kedua, aku pun bisa fokus sama karir aku bisa syuting dulu, aku bisa cari banyak kegiatan. Dan yang ketiga ya aku bisa fokus lagi buat belajar ketinggalan itu. Jadi ya setahun aku belajar buat masuk UI di tahun depan nih. Alhamdulillah masuk, kalau enggak lebih wah itu benar-benar bukan runtuh lagi kayak. Pengen. Kalau ditanya pengen banget. Cuma didoakan saja semoga ada kesempatannya ya. Lanjut S2 kepikiran iya, pengen banget iya. Cuma untuk saat ini, at least in the near future, kayaknya belum ke arah situ dulu. Karena masih fokus sama karir aku, masih banyak hal di bidang ini yang belum aku explore. Jadinya masih fokus ke sini dulu. Tapi insya Allah doain aja, pengen banget sih. Harapan kedepannya semoga aku bisa karirnya makin berkembang lagi, bisa explore dan banyak hal baru yang belum pernah aku coba sebelumnya, misalnya karakter-karakter baru, genre film ataupun sinetron baru, mungkin aja single solo, terus ya semoga semua karya-karya aku bisa punya impact buat orang banyak dan semoga bisa banyak bantu orang sih.